Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktikum mikrobiologi dasar. Namun sebelum itu kita akan perkenalan alat dulu. Yang pertama ada gelas ukur, berfungsi untuk mengukur volume larutan dengan tingkat ketelitian sedang. Labu ukur untuk membuat dan menyimpan larutan dengan volume yang sangat tepat. Lalu ada juga jarum inokulum atau ose yang dipakai untuk mengambil serta memindahkan inokulum mikroba secara aseptis. Pipet yang berfungsi memindahkan cairan atau suspensi mikroba dengan volume tertentu secara akurat. Selain itu, terdapat pula alat lain yang mendukung keberhasilan praktikum seperti mikroskop untuk mengamati mikroorganisme dan cawan Petri sebagai wadah media padat, tabung reaksi untuk media cair atau semi padat. Oke, selanjutnya kita ada di prinsip dan metode sterilisasi. Prinsip sterilisasi itu ada 3, yaitu menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroba, mencegah kontaminasi, menjamin keberhasilan kultur jaringan atau mikrobiologi. Sterilisasi bertujuan mematikan bakteri, jamur, spora maupun virus pada alat dan media. Prinsip utamanya adalah memastikan kultur hanya ditumbuhi organisme target tanpa gangguan mikroorganisme lain. Media atau alat yang tidak steril itu dapat menyebabkan kultur gagal tumbuh atau terkontaminasi. Nah, metode sterilisasi itu ada 2, sterilisasi secara fisik dan sterilisasi secara kimiawi. Nah, sterilisasi secara fisik dibagi menjadi 4 dengan menggunakan autoclave atau uap panas bertekanan dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit, digunakan untuk media dan alat tahan panas. Lalu dengan menggunakan oven atau panas kering dengan suhu 60-180 derajat Celcius selama 1-2 jam, cocok untuk gelas ukur, labu ukur, cawan Petri dan lainnya. Lalu ada sterilisasi kimiawi dengan alkohol 70%, NaCl dan HgCl2. Nanti akan kita masukkan di sini, itu namanya kuvet. Kuvet ini tuh nanti kita isi sama isolat dari biakan cair. Itu kita hitung jumlah, perkirakan dulu sel mikro. Kita masukkan ini hot plate stirrer. Hot plate stirrer. Jadi ini buat menghomogenkan larutan. Nah, biasanya ini kita pakai buat kalau kita bikin media misalnya. Nah, ini tuh ada beberapa pilihan ya. Ini nyalain udah sih. Oke, jadi kita di sini akan membahas tentang media pertumbuhan. Apa sih media pertumbuhan itu? Media pertumbuhan merupakan campuran nutrisi yang digunakan mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Media ini sangat penting dalam laboratorium mikrobiologi karena untuk isolasi, identifikasi maupun uji fisiologis kuman. Nah, berdasarkan bentuknya, media dibagi menjadi 4, yaitu media padat, contohnya nutrien agar, media semi padat, misalnya NVB, media cair, contohnya nutrien broth atau lactose broth, dan media miring atau selain agar, yaitu media padat yang dibuat miring dalam tabung reaksi. Biasanya digunakan untuk pemeliharaan kultur murni agar lebih tahan lama. Berdasarkan komposisinya ada 3, yaitu media alami, media semi-sintetis seperti potato dextrose agar, dan media sintetis, contohnya McConkie agar. Sementara itu berdasarkan fungsinya media itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu media basal seperti nutrien agar, media selektif contohnya Thayer Martin agar, diferensial seperti McConkie agar, dan enrichment seperti coklat agar atau selenite broth. Kesimpulannya, setiap jenis media ini memiliki peran khusus, mulai dari mendukung pertumbuhan umum hingga menyeleksi dan membedakan kuman tertentu. Pemilihan media yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan di dalam praktikum mikrobiologi. Oke, selanjutnya adalah teknik aseptis. Apa sih teknik aseptis itu? Teknik aseptis merupakan prosedur penting untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam sampel, peralatan maupun lingkungan kerja. Prinsip utamanya itu menjaga kebersihan menggunakan alat steril, mempertahankan bidang steril, dan mengatur alur kerja agar tidak terjadi kontaminasi silang. Nah, tahap-tahap teknik aseptis itu secara umum yaitu yang pertama, persiapan diri dengan mencuci tangan dengan benar, memakai jas lab, masker, dan sarung tangan pelindung. Lalu, persiapan alat dan bahan. Semua alat yang akan digunakan harus disterilkan dengan autoclave, oven, ataupun alat sekali pakai yang sudah steril. Menyiapkan area kerja, membersihkan meja kerja atau bekerja di laminar airflow. Area ini harus dijaga sebagai bidang steril, sehingga tidak boleh ada benda kotor atau aliran udara yang mengganggu.
Proses kerja aseptis, membuka tabung atau wadah hanya pada saat digunakan, menjaga agar mulut tabung tidak menyentuh permukaan lain, serta bekerja sedekat mungkin dengan sumber api atau dalam area steril. Penutupan dan penyimpanan. Setelah prosedur ini selesai, sampel itu harus ditutup rapat, kultur disimpan sesuai instruksi, dan area kerja dibersihkan kembali. Pembuangan limbah. Alat sekali pakai seperti media bekas maupun sisa kultur harus dibuang di dalam wadah khusus limbah B3 atau disterilkan terlebih dahulu sebelum dibuang. Lalu yang terakhir, monitoring dan pencatatan. Semua langkah harus dicatat, termasuk kondisi alat, media, serta hasil pengamatan untuk memastikan prosedur aseptis berjalan sesuai dengan standar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar serta tahap tersebut secara konsisten, teknik aseptis dapat mencegah kontaminasi, menjaga keandalan hasil praktikum, dan meningkatkan keselamatan kerja di laboratorium mikrobiologi.